Selamat datang kembali di Confucius ID. Sekarang saya akan melanjutkan manhwa kesukaan kalian, SSS Suicide Hunter. Suatu hari di musim dingin, So Baekhyang mengikuti ibunya melintasi lapangan bersalju. Itu sedang bersalju. Salju turun dari langit yang mendung. Di tengah badai salju yang lebat, orang-orang hanyalah bayangan. Punggung ibunya juga kabut seperti bayangan. So Baekhyang meninggikan suaranya, "Ibu!" So Baekhyang tiba-tiba menjadi takut. Suara salju terlalu keras. So Baekhyang tiba-tiba menjadi takut. Suara salju terlalu keras. Suaranya tertutup oleh suara salju yang turun. Jadi dia tidak bisa menangis dengan keras. "Ibu!" Bayangan ibunya masih jauh. So Baekhyang menjadi tidak sabar. Dia harus berjalan lebih cepat untuk mengejar ibunya. Namun semakin jauh dia berjalan, dia semakin menjadi terengah-engah. Semakin dia berjalan, semakin kecil suaranya. Apa yang harus dia lakukan? Haruskah dia berhenti dan berteriak dan berjalan lebih cepat untuk mengejar ibunya? Atau haruskah dia berhenti berjalan dan berteriak sekeras yang dia bisa? Heavenly Demon muda tidak tahu. Saat dia memperdebatkan apa yang harus dilakukan, bayangan itu menjauh sedikit. "Ibu!" Akhirnya So Baekhyang berhenti. "Ibu!" Saat dia berhenti, suaranya menjadi sedikit lebih kuat. Sampai saat ini, energinya difokuskan untuk berjalan, bukan mengarahkan suaranya. So Baekhyang berpikir bahwa akhirnya ibunya akan menoleh dan menatapnya, dan bayangan itu akan menjadi jelas. Tapi apa yang terjadi? Bayangan itu semakin menjauh. Saat So Baekhyang berteriak, jaraknya semakin jauh. Tak lama kemudian, bayangan ibunya terkubur di badai salju dan menghilang ke badai salju. Apakah ibunya meninggalkannya? Apakah dia bermaksud untuk berpisah dengannya saat menggunakan badai salju sebagai alasan? Atau apakah ibunya benar-benar kehilangan dia karena kecelakaan? So Baekhyang tidak tahu. Dia tidak tahu. "Kamu telah mati." Aku membiarkan mataku tetap tertutup sejenak, lalu membukanya. Itu adalah ruang gelap tanpa akhir. Kematianmu telah memenuhi kondisi keterampilan. Keterampilan So Baekhyang disalin secara acak. Astaga. Kartu keterampilan sedang dibuat. Kartu-kartu itu melayang di depan mataku. Tapi kekhawatiranku bukanlah mendapatkan kartu keterampilan. Aku menghela nafas dan berkata pada Bai Huryong, "Sword Emperor, apakah kamu menghafal file tersebut?" "Ya, sampai batas tertentu." Bai Huryong menggaruk bagian belakang kepalanya. Itu adalah folder di mana Alchemist dan Medicine King dengan putus asa menuliskan hasil penelitian mereka. Itu yang penting. Heavenly Demon tenggelam dalam ketidakharmonisan dan menyebabkan kekacauan. Jadi aku tidak bisa mengingat dengan hati-hati isi file. Jika kita menggabungkan apa yang kamu hafal dan apa yang aku hafal, potongan-potongannya entah bagaimana akan cocok satu sama lain. Tapi kita harus segera kembali sebelum aku lupa. Baik, lalu mari kita cepat memilih kartu keterampilan dulu. Bai Huryong bergerak di udara. Dia kemudian melihat bagian belakang kartu dan membacanya dengan keras. Heavenly Demon memiliki cukup banyak keterampilan, tapi ada satu yang menarik perhatian kami. Infernal Heaven Demonic Art, seni iblis surga neraka, peringkat A. Efek kultus iblis, mereka membenci logika langit. Mereka mengutuknya.
Dan mereka tidak berhenti pada membenci dan mengutuk surga, tapi membentuk sekte, akhirnya bersatu di bawah satu doktrin. The Infernal Heavens Demonic Art adalah seni bela diri dengan inti dari doktrin itu. Mereka yang membangkitkan seni Heavenly Demon dapat merobek langit dan menghancurkan gunung-gunung yang tinggi. Namun, kamu harus sangat memahami kebencian dan kutukan yang terkandung dalam gerakan dasar skill ini. Semakin kamu membenci dan mengutuk dunia, semakin kamu menutup langit. Seseorang yang telah menguasai dan mencapai puncak seni Heavenly Demon adalah Heavenly Demon, orang yang akan menggulingkan surga. Akan tetapi, akan sulit untuk mempertahankan rasa percaya dirimu jika kamu menggunakan keterampilan baru ini. Infernal Heavens Demonic Art itu nama yang buruk, tapi aku tidak bisa menertawakannya. Ini pasti seni bela diri yang kita lihat sebelumnya kan? Karena itu sangat kuat. Dia baru saja mengayunkan pedangnya dari kejauhan, tapi kepala Medicine King jatuh. Viper mati tanpa mampu menahan 3 serangan. Bahkan aku yang percaya diri dalam latihanku melawan The Devils King of Valorant tidak bisa berlari lebih cepat dari jalur pedang yang dipotong oleh Heavenly Demon. Keterampilan terhebat yang ada di dunia ini. Itu adalah seni iblis yang khas. Bai Huryong mengerutkan kening. Pada akhirnya ini soal bagaimana kamu menghadapi dunia. Apakah itu dengan kekuatan atau strategi? Bagaimana aku menghadapi dunia? Memang jika kamu mencoba merangkul dunia dengan kemurahan hati, kamu biasanya berakhir di sekte Justice. Jika kamu mencoba untuk menghancurkan dunia, itu adalah kultus iblis. Itulah mengapa orang-orang dari sekte Justice menjadikan tubuh mereka bejana untuk menerima dunia, dan orang-orang dari kultus iblis membuat tubuh mereka dengan paku yang dapat menggores dunia. Bai Huryong diam dan menyilangkan lengannya. Aku akan memberikan contoh yang paling sederhana. Serangan pedang yang memotong langsung dari kepala ke bawah. Di beberapa sekolah, mereka menyebutnya Tiger Fury karena itu seperti harimau yang berlari. Wih! Bai Huryong mengambil posisi berdiri dan mengayunkan lengannya ke bawah seolah-olah sedang memegang pedang dengan kedua tangannya. Itu hanya sesaat, tapi aku tersentak. Aku benar-benar merasakan roh binatang buas menyerangku. Itu kuat. Nada dan perilakunya sangat menyedihkan hingga terkadang aku melupakannya. Tapi di depan mataku memang Sword Emperor Bai Huryong. Dia adalah seorang pejuang yang hampir menaklukkan menara hanya dengan pedang. Tidak masalah apakah itu harimau atau banteng. Detailnya dapat bervariasi tergantung pada bagaimana pendiri atau pencipta gerakan tersebut memperoleh pencerahan. Bagaimanapun penting untuk meniru harimau atau banteng. Tiru itu, salin. Dengan demikian kamu membuat sesuatu dari dunia menjadi milikmu. Itulah yang dimaksud Bai Huryong dengan bejana untuk menerima dunia. Tapi seni iblis berbeda. Bai Huryong mengambil sikap lagi. Itu adalah postur yang sama seperti saat dia mengayunkan tangannya sebelumnya. Dalam sekte iblis, mereka mengatakan sesuatu seperti ini saat mengajar para inisiat. Bai Huryong menarik nafas dengan paksa dan menginjak kakinya. Ingatlah amarahmu, rasa sakit di perutmu pada saat pencuri mencuri salah satu milikmu. Udara kosong di kehampaan terbelah. Aku tidak sengaja melangkah mundur. Muka, itu karena wajah Bai Huryong. Wajahnya kosong, tapi masih memancarkan amarah. Seolah-olah dia menjadi orang yang sama sekali berbeda. Ingatlah saat adikmu diseret oleh gubernur. Ingatlah kelemahanmu.
ketidakmampuanmu untuk melakukan apapun. Kamu menunggu di depan rumah gubernur sampai malam berlalu. Tapi saat fajar, saudara perempuanmu kembali padamu sebagai bangkai dingin. Ingat wajahnya dan lukiskan itu ke dalam hatimu. Bai Huryong mulai melakukan tarian pedang. Meski tangannya kosong, entah kenapa aku merasa masih bisa melihat pedang. Pedang itu sehitam ruang tempat kami berdiri. Ingatlah ketika kamu mengubur tubuh saudara perempuanmu sendirian. Apakah ini musim dingin? Tanah membeku dan sulit untuk digali. Apakah kamu menggali tanah yang membandel dengan ujung jarimu? Apakah kukumu retak? Apakah darah mengalir dari kukumu yang patah? Pada akhirnya kamu bahkan tidak bisa menggali sampai satu kaki. Apakah kamu memasukkan mayat adikmu ke dalam lubang? Apakah kamu mengubur kakinya dulu? Apakah kamu meletakkan setumpuk kotoran dingin di atas tubuh adik perempuanmu? Kamu tidak bisa menguburnya di tanah. Pada akhirnya, apakah kamu memercikkan kotoran ke wajahnya? Segenggam sekali. Aku tidak bisa bernafas. Saat tarian pedang Bai Huryong berlanjut, ruang tak berujung tempat kami berada tampak sempit. Itu cukup untuk membuat kepalaku sedikit pusing. Itu hanya gerakan tangan dan lengannya, tapi dendam Bai Huryong bergema dengan dalam. Ingatlah tekstur butiran tanah itu. Pegang pedangmu dengan tangan yang menggali bumi. Ayunkan pedangmu saat kamu menyebarkan kotoran di atas adik perempuanmu, meratapi ketidakberdayaanmu dan menyalahkan kekejaman dunia. Aku bergumam, meski itu lebih seperti erangan. Paku yang menggores dunia. Tepat sekali. Bai Huryong menghentikan lengannya. Baru setelah itu aku bisa bernafas lagi. Apakah kita akan mengatakan bahwa ini adalah metode kultivasi mental yang menggunakan energi internal? Ini benar-benar cara untuk membangun dan melatih pikiranmu dengan melewati kesulitan. Apakah itu orang yang kuat atau hunter? Hasilnya akan berbeda berakhir pada seberapa baik mereka menggunakan energi internal atau aura. Bai Huryong mengangkat bahu seolah itu tidak penting. Dalam istilah yang lebih sederhana, ini adalah pertarungan keinginan. Seni iblis sedikit membebani jiwa. Bagaimanapun, zombie, ini bukanlah sesuatu yang perlu kamu pelajari. Aku diam-diam melihat kartu keterampilan perak. Sungguh, kamu tidak perlu mempelajari seni bela diri lainnya. Apa kamu tidak tahu siapa aku? Bukankah aku adalah Sword Emperor? Aku adalah seniman bela diri terhebat di alam semesta ini. Kamu mungkin tidak mengetahui hari ini, tapi perlahan-lahan kamu menjadi mahir dalam teknik terbaikmu. Infernal Heavens Demonic Art atau yang lainnya, dibandingkan dengan seni bela diriku, itu adalah sampah. Aku ingin mempelajarinya. Bai Huryong berkedip. Aku akan mempelajarinya. Infernal Heavens Demonic Art. Berkedip. Setelah sekitar 3 detik, Bai Huryong memulihkan suaranya. Kenapa? Karena aku ingin. Dibandingkan dengan seni bela diriku, ini benar-benar omong kosong. Bai Huryong mulai menjadi liar. Tidak mungkin, zombie. Apakah kamu jatuh cinta pada permainan pedang Heavenly Demons? Sial, aku akan jadi gila. Itu hanya tampak mengesankan karena dia memasuki keadaan hidup atau mati. Membocorkan energinya, menyebalkan sekali. Ini benar-benar menyedot energimu. Zombie, seorang pejuang tradisional, tidak boleh mabuk dan menyia-nyiakan energinya. Aku menyeringai. Apakah kamu marah karena aku mencoba mempelajari seni bela diri orang lain? Apa? Siapa takut? Bagaimanapun, seni bela diri Sword Emperor kami adalah yang terkuat di alam semesta. Apa menurutmu
aku akan mencoba mempelajari seni Heavenly Demon karena aku tidak tahu itu? Hidung Bai Huryong mengejang. Tetap saja, harga dirinya sepertinya telah terpuaskan sejak aku sedikit menyanjungnya. Hantu itu sangat mudah ditangani. Oke, aku seperti yang kamu katakan, yang terkuat. Tapi kemudian kenapa kamu mencoba mempelajari seni iblis? Supaya aku bisa sepenuhnya menaklukkan tahap ini. Dengan kata lain, itu adalah akhir yang benar untuk dunia ini. Katakanlah bahwa obatnya dibuat. Jika demikian, itu akan berakhir setelah kita menyelamatkan 2 orang, Heavenly Demon dan Murim Lord. Semua manusia lainnya telah mati selama lebih dari 2 tahun. Dan pengobatan tidak berarti mereka akan bertahan hidup. Bukankah itu benar? Bai Huryong mengerutkan alisnya. Kamu benar tentang itu. Lalu bagaimana akhirnya? Di dunia baru yang terlahir kembali, Murim Lord dan Heavenly Demon menjadi Adam dan Hawa. Sword Emperor, apakah itu terlihat seperti akhir yang bagus untukmu? Wajah Bai Huryong tampak seperti sedang mengunyah kotoran. Dia mungkin membayangkan Heavenly Demon dan Murim Lord sebagai pasangan. Tidak, itu benar-benar salah. Aku tidak bisa membayangkan adegan di mana keduanya menjadi pasangan yang manis. Ini menimbulkan suasana hati yang buruk. Baik, aku melihat lurus ke depan. Pilih salah satu kartu keterampilan. Suara mendesing. Wush. Kartu-kartu itu menari-nari dengan kacau di udara. Tapi aku hanya memiliki 1 kartu dalam pandanganku. Tatapanku tidak meninggalkan kartu perak. Menciptakan obat hanyalah syarat pertama yang diperlukan untuk membuat akhir yang baik. Pada akhirnya, akhir yang bagus bergantung pada apakah karakter dalam karya tersebut benar-benar dapat dipuaskan. Aku mengulurkan tanganku dan mengambil Aku ingin mempersembahkan akhir yang sangat memuaskan untuk Heavenly Demon dan Murim Lord. Seleksi selesai, keterampilan sedang disalin. Tentu saja, tidak berakhir di situ. Kelas huntermu saat ini adalah kelas D. Ada hukuman dari keahlianmu. Trauma Heavenly Demon. Dendam pahit di hatinya. Neraka lain yang harus aku lintasi. Trauma musuh yang membunuhmu sedang dilakukan kembali. Beratnya hukuman sedang. Namun ini bukanlah neraka pertama yang aku alami. Itu juga bukan yang terakhir. Hukumannya adalah Akankah aku memiliki kesempatan untuk berbicara dengan tenang tentang pemandangan neraka itu? Aku akan menyeberang. Setelah kembali ke hari sebelumnya, aku melakukan 8 bunuh diri lagi. Itu untuk kembali ke hari pertama kita jatuh ke apokalips. Ini dingin. Sama seperti yang terakhir kali. Viper berteriak kaget. Alchemist dan Medicine King juga secara naluriah memeluk diri mereka sendiri. Rasa dingin yang mengerikan menyelimuti party kami. Wah! Badai salju mengamuk, meneriakkan amarahnya. Acuh! Alchemist sudah mulai bersin dan batuk. Kenapa dingin sekali? Bukankah ini novel seni bela diri? Ini seperti hutan belantara Siberia. Itu adalah padang salju putih. Bagiku, aku sudah terbiasa dengan pemandangan itu selama 10 hari terakhir. Namun, sisa party itu bingung, dan aku tanpa berkata-kata meraih tangan alkemis. Sang alkemis dengan hati-hati menundukkan kepalanya. Terima kasih, King of Death Nim. Beberapa kenangan yang belum lama ini terlintas di benakku. Aku masih percaya padamu. Tubuh alkemis yang jatuh ke salju, lapangan salju bernoda merah.
semua gambar ini muncul satu demi satu, jantungku berdebar kencang. Aku berbicara dengan tenang bagaimanapun, tidak membiarkan tanda-tanda kegugupanku muncul di sisiku. Itu wajar, kurasa. Tuan Chen Mumun, tolong jaga Medicine King. Baiklah. Juga kurasa aku baru saja melihat bayangan manusia di sana. Tidak seperti putaran terakhir. Aku memimpin party kali ini. Segera badai salju mereda dan di depan kami hutan siluet, bukan, hutan mayat terbentang. Viper bingung. Apa ini? Kenapa semua manusia dibekukan? Sepertinya mereka adalah zombie. Aku menyentuh wajah salah satu mayat. Hah? Zombie? Iya, lihat ini. Aku menunjuk ke mulut zombie. Secara khusus, aku menunjuk ke giginya. Ada banyak sisa daging di sela gigi. Orang-orang di sini mungkin tidak memiliki kebiasaan menggosok gigi setelah makan, namun ini terbilang parah. Ini seperti dia menggigit sesuatu seperti binatang. Setelah mendengar kata-kataku, dia memeriksa mulut mayat itu dengan tatapan yang lebih serius. Setelah beberapa saat, dia tampak terkejut. Dia benar, daging dan DNA di mulut ini dan pemilik tubuh ini tidak konsisten. Mereka benar-benar berbeda satu sama lain. Bukankah itu berarti dia baru saja memakan daging manusia? Medicine King merasa jijik. Kenapa? Orang-orang di masa lalu juga memakan daging manusia. Itu bukan zombie. Tanggal kematian tidak sama. Alkemis menyesuaikan kacamatanya. Tubuh itu mati sekitar 3 tahun lalu. Di sisi lain, pemilik daging yang dimakan sudah meninggal 2 tahun lalu. Itu tidak mungkin jika pemakannya telah mati dan tidak bergerak selama 1 tahun penuh. Sulit dipercaya, tapi ya seperti yang dikatakan King of Dead Nim, itu pasti mereka makhluk zombie. Aku benci monster dan film horor. Lakukan sesuatu tentang ini. Pak, bahkan jika kamu menyuruhku melakukan sesuatu tentang ini. Sang alkemis tampak malu. Baik, kemajuannya jauh lebih cepat dari sebelumnya. Bahkan jika zombie mulai bergerak, kita tidak akan lengah seperti sebelumnya. Antisipasi situasi saja dapat mengubah reaksi orang sepenuhnya. Di atas segalanya, di kepalaku aku teringat hasil penelitian beberapa hari terakhir. Bos Medicine King, iya, aku memiliki keterampilan yang aneh. Meskipun aku tidak dapat memberitahumu apa keterampilan itu, menurut analisis keahlianku, aku menjelaskan hasil penelitian mereka selangkah demi selangkah. Ingatanku tidak sempurna. Aku tidak bisa menghafal seluruh file sekaligus. Namun ketika Heavenly Demon membunuhku dan aku kembali 24 jam, aku punya lebih banyak waktu untuk menghafal file dengan hati-hati. Bai Huriang juga menghafalnya bersamaku. Setelah mendengar penjelasanku, sang alkemis berpikir keras. Itu luar biasa. Ini adalah metode penelitian yang sempurna. Aku tidak dapat menemukan kesalahan apapun dengannya. Ini hampir seperti sesuatu yang akan kulakukan. Tapi terminologi yang digunakan sangat berbeda denganku. Tidak, itu benar-benar luar biasa. Keterampilan yang luar biasa, King of Dead Nim. Alkemis itu menatapku dengan kagum. Dari sudut pandangku, sang alkemis memuji dirinya sendiri. Mungkin bos sedang mengevaluasi dirinya sebagai orang yang benar-benar hebat. Di dunia yang sunyi ini, bukankah kepercayaan diri itu hal yang paling menakjubkan? Atau setidaknya itulah yang aku pikirkan.
Untunglah waktu penelitian kita diperpendek, kata Medicine King dengan mudah. Ngomong-ngomong, aku ingin menjauh dari para zombie. Alangkah baiknya jika ada tempat untuk tetap hangat. Pada saat itu, hahaha, kami mendengar suara. Pada pemeriksaan terakhir, aku tidak tahu siapa yang tertawa. Tapi tidak kali ini. Murim Lord, klan Namgung, orang tua keluarga Taisang lah yang kultus iblis berakhir. Kemudian bahkan anjing yang lewat akan berbalik dan tertawa. Suara Heavenly Demon tentu saja bisa didengar. Aku menahan nafas dan pergi ke arah suara-suara itu. Kegentingan. Kepingan salju diinjak-injak di bawah sepatuku. Semakin dekat suara itu semakin dekat. Semakin jelas aku mengingat adegan ketika Heavenly Demon mengakui emosinya. Aku takut. Selama aku masih hidup dan sehat, kultus iblis tetap kuat. Inilah kenapa dunia sangat takut. Orang kapak suci, kamu adalah orang yang harus mengucapkan selamat tinggal terakhirmu kepada Sekte Justice. Di mana Namgung Un hubungi keluarga Namgung dan keluarga Taisang. Panggil Murim Lord ke sini. Negara terhebat, orang paling berkuasa di dunia. Itulah kenapa wanita ini bertahan hingga saat-saat terakhir. Dalam arti yang sangat menyedihkan, pejuang yang menyadari egoisme langit dan bumi. Phew, prajurit itu masih tersenyum. Dia berdiri menghadapi dunia di tengah lapangan bersalju ini, masih tersenyum tegas. Dia seperti satu titik yang dicap di selembar kertas putih. Lidah yang panjang dimiliki orang tua ini, The Bloody Ghost, hanya menjauh dari radar untuk sementara setelah menerima perintah rahasiaku. Aku hanya berharap titik tunggal akan terhubung ke saluran. Kalian adalah... Mata Heavenly Demon membelalak. Dia menatapku seolah dia tidak bisa mempercayainya. Itu sepadan. Dari sudut pandangnya, aku adalah orang baru pertama yang dia temui selama bertahun-tahun. Apakah diriku yang hebat melihat sesuatu sekarang? Seperti orang yang hidup sedang bergerak. Heavenly Demonim, aku tiba di depan wanita itu. Lalu aku perlahan berlutut. Lapangan salju yang dingin dengan lembut tenggelam di bawah bebanku. Dari dunia yang jauh, aku mendengar tentang keagungan Heavenly Demon dan datang untuk menemukanmu. Untuk waktu yang lama, aku sangat mengagumi kisah orang terhebat sepanjang masa. Aku tidak tahu berapa banyak waktu yang dibutuhkan mulai sekarang. Tapi aku bertekad. Aku menghadapi Heavenly Demon dan berteriak, "Terimalah aku sebagai muridmu, Heavenly Demonim." Heavenly Demon menjatuhkan rahangnya seolah-olah dia melihat hantu. Itulah lanjutan manhwa SSS Suicide Hunter. Mohon maaf jika ada salah kata. Tapi jika kalian suka, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini supaya semakin berkembang.